Mas Gibran yang tidak ada partai, sekarang sudah ada ya kabar-kabarnya, Oke, sekarang sudah ada. juga akan potensial dengan mudah mengajukan diri menjadi calon presiden. Nah, apakah ini dilarang secara konstitusional? Tidak dilarang. Itu pula adab demokrasi. Sudah disakiti, Oke, yang menyakiti tetap diberi ruang. adab Ini demokrasi harus guys. jadi pembelajaran bagi keluarga Pak Joko Widodo, Jokowi. bahwa sesakit apapun Anda buat konstitusi, Oke, konstitusi masih membuka jalan bagi keluarga Anda. Karena itu hak konstitusional keluarga Anda. Tapi yang Anda sering lakukan adalah melanggar hak konstitusional, terutama di Mahkamah Konstitusi. Saya membayangkan di Pilpres 2029, ini saya ingin menyederhanakan saja, itu akan muncul minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Jumlahnya 9 pasangan. wow, 9 Satu pasangan yang guys. jelas Prabowo Banyak. Subianto, entah dengan siapa pasangannya. Yang kedua adalah PDIP. Mungkin Bang PDIP. Ciko akan mengusung Mbak Puan atau siapapun yang diusung oleh PDIP. Kan bisa maju barang. Nah yang ketiga siapa? Bahlil Lahadalia. Apa nggak pengen maju jadi calon presiden Bang? Kemudian setelah itu siapa? Mohaimin Iskandar, ketua umum PKB. Setelah Caimin itu nih, guys. Nasdem. Mungkin Surya Paloh atau kepincut dengan Anies Baswedan lagi. Mungkin. Bisa saja itu bisa diusung. Setelah itu ada PKS, mungkin Pak Ahmad Syaihu tertarik ingin maju sebagai salah satu kontestan di Pilpres setelah Pilkada Jawa Barat kalah misalnya. Kemudian ada Zulkifli Hasan, ada kemudian Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Pak AHY yang guys, sejak ngeri. kelahiran politiknya di Pilkada Jakarta kan kelihatan sekali bermimpi ingin jadi calon presiden di Republik Indonesia. Ini kan Oke. kemewahan yang gak gampang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LG guys. Ini ada video yang membahas yaitu guys dari Mahkamah Konstitusi memutuskan presidensial threshold 0% guys untuk capres dan presidensial threshold 20%. Menurut kita simak saja guys. Ini ada Bung Adi Praetno dan juga para pakar-pakar lagi guys, masih banyak. Apakah yang diungkapkan ini Bung Adi Praetno kita gas? Bukan hanya berterima kasih ke adik-adik kita mahasiswa UIN, sahabat UIN Jakarta itu Bang. Kandidat kuat-kuat guys, Itu istimewa, yang saya istimewa. bayangkan, itu kalau kita menghitung partai politik hari ini yang lolos ke parlemen. Kalau nanti di 2029 ada partai-partai politik yang lain lolos verifikasi faktual dan administrasi, jadi peserta pemilu, kesempatan bertambah peserta pilpresnya itu akan luar biasa. PSI lolos, bisa usung Gibran kok PSI, atau bisa Kaisang. Oke. Karena belum tentu kan Gibran itu bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto lagi. Nggak ada jaminan itu barang. Ada PSI punya tiket untuk bisa mencalonkan Gibran head to head dengan calonnya Bang Ciko nanti. Kan seru itu Pak. Oke, seru. Kemudian siapa lagi? Anies Baswedan cukup meyakinkan Partai Umat misalnya. Kalau kembali bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu di 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kita membaca kalkulasi politik soal kira-kira berapa banyak jumlah partai politik yang akan mengusungkan soal kandidat di Pilpres nantinya 2009 ataupun di masa-masa yang akan datang. Tapi saya khawatir kemewahan ini pada akhirnya tidak akan digunakan oleh partai politik bertanding di Pilpres. Karena sudah mulai ada tanda-tanda partai politik itu mengatakan dia iman politiknya tetap sikoh. Sikoh itu tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Sekalipun gembok politiknya itu sudah tidak ada, yang namanya monster ambang batas 20% itu sudah ditiadakan. Kok rasa-rasanya partai politik ini tidak akan menggunakan itu sebagai instrumen untuk bertanding. Saya memprovokasi 8 partai politik yang lolos ke parlemen untuk maju. Apa argumennya? 2 hal. Karena Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan secara bersamaan, maka beruntunglah partai politik kalau bisa mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apa untungnya? Mendapatkan faedah elektoral yang disebut dengan efek ekor jas. Jadi partai-partai politik yang selama ini terbukti mengusung kadernya
sebagai calon presiden dan wakil presiden, perolehan suara pilegnya itu naik secara signifikan. Contoh yang teranyar tentu PKB. PKB itu melesat setelah kemudian berduet dengan Anies Baswedan, itu Caimin. Bahkan PKB itu yang nggak ada kursinya dapat kursi di basis-basis yang selama ini dianggap basisnya Anies. Itu kan barokah elektoral, Bang. Itu argumen pertama. Yang kedua, jangan takut kalah di Pilpres. Anggaplah misalnya yang akan dilawan nanti Prabowo Subianto. Karena di kita ada kecenderungan yang kalah pemilu itu dirangkul jadi menteri, Bang. Belum kecenderungan baru kali ini. Sejak SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto, partai-partai politik yang kalah itu dirangkul. Belum saya nemu presiden di Republik ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Dia menang Pilpres tidak merangkul partai-partai yang kalah. Itu hukum alam di negara kita itu. Tegas Bu Adi. Lalu untuk apa takut nggak maju, Bang? Oke. Itulah yang saya sebutkan, dua keuntungan besar yang saya kira dimiliki oleh partai politik, khususnya 8 partai politik yang saat ini lolos ke parlemen untuk mendapatkan barokah elektoral kalau berkompetisi. Jadi jangan misalnya bayangkan nanti di 2029 itu karena yang dilawan Prabowo Subianto semua partai tiarap dan hanya berkongsi dengan Prabowo. Itu dalam pilegnya akan wassalam dan tamat itu, Bang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ guys. Ini ada video dari Bung Ferry Amsari guys, sebagai pakar-pakarnya untuk masalah-masalah perpolitikan dan juga banyak yang lainnya guys. Yaitu ini kita sama-sama belajar, kita gas guys. Pendapat Saya tapi ingin mengaku dengan segala kerendahan hati bahwa saya tidak sepintar teman-teman Winsuka. tidak sepintar. Mereka tahu kapan waktu yang pas, yaitu menunggu Jokowi turun dari istana. Menurut perspektif saya mengakui bahwa saya 3 kali kalah, bukan 2 kali. 3 kali guys. 1 menjadi pemohon, kedua menjadi ahli Profesor Effendi Ghazali, ketiga menjadi kuasa hukum dari Bang Rizal Ramli. Ketiga-tiganya kalah untuk pasal ambang batas pencalonan presiden. Nah, dari sini saya mau berangkat menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak pernah ada di Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah menyebutkan itu. Bahkan tidak pernah dibahas angka 20% atau 25% dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar itu persisnya berbunyi seperti ini. Calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai dan atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu. Itu pasal 6A ayat 2. Tidak pernah disebut pasal angka 20 atau 25% itu. Kapan datangnya? Ya di pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017. Pasal itu memutarbalikkan logika kita. Karena bunyinya menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR dan 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Coba perhatikan kalimatnya, sudah menentang Undang-Undang Dasar. Sebelum pelaksanaan pemilu menjadi pemilu sebelumnya. Itu sudah kacau gitu ya. Nah, karena ini tidak ada, timbul pertanyaan yang jauh luar biasa sebenarnya. Apa yang membuat Mahkamah Konstitusi tidak melindungi ketentuan pasal 6A ayat 2? Jawabannya sederhana, kepentingan politik. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Misalnya kalau kita mau menyinggung seberapa banyak ketentuan ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, jawabannya sebanyak 46 kali. 33 dengan Undang-Undang 7 2017,
13 kali dengan Undang-Undang 23 tahun 2003 dan Undang-Undang 48 tahun 2009. Jadi 46 kali, 47-nya teman-teman yang bersejarah itu yang kemudian mengubah inkonsistensi MK menjadi inkonsistensi baru. Jadi bagi saya banyak sekali sekarang sedang meneliti inkonsistensi MK, terutama terkait putusan-putusan soal pemilu. Salah satu disertasi yang akan membahas soal ini adalah disertasi guru saya, Didik Supriyanto, di Universitas Andalas. Dia akan membahas inkonsistensi Mahkamah Konstitusi memutus perkara-perkara pemilu. Jadi kan kita heran dengan inkonsistensi ini. 46 kali dikatakan ini adalah konstitusional, pasal 222 ini, ambang batas pencalonan ini. Padahal bunyinya jelas-jelas berbeda. Kalau Prof. Effendi Ghazali ingat momen kita kalah di Mahkamah Konstitusi, kita itu pernah menyandingkan pasal 6A ayat 2 bunyinya dan pasal 222 Undang-Undang Pemilu di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Kami kurang lebih menyatakan, kurang lebih ya, kalau dilihat di hadapan kita dua bunyi pasal ini, siapapun yang bisa membaca pasti menyatakan berbeda. Tidak mungkin ada nilai yang sama terhadap dua pasal ini. MK kemudian sekali lagi selalu membahas apa yang disebut open legal policy. Apa itu open legal policy? Kebijakan hukum terbuka. Apakah ini buka-bukaan atau suka-suka begitu koalisinya terbuka lalu kemudian ada ketentuan dan kesepakatan baru? Open legal policy adalah suatu kalimat di dalam undang-undang dasar untuk memberikan amanat konstitusional terhadap pembuat undang-undang. Bunyi kalimatnya kurang lebih dapat diatur lebih lanjut dalam atau digunakan kata dengan undang-undang. Jadi kalau undang-undang dasar memerintahkan dapat diatur lebih lanjut dengan atau dalam undang-undang, itulah kalimat open legal policy. Oke. Untuk ketentuan pengusulan calon presiden sama sekali tidak diberikan amanat oleh undang-undang dasar untuk menjadi open legal policy. Dari mana datang logika MK bahwa ini adalah open legal policy? Menurut Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, MK menggunakan ketentuan pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar yang mengatakan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pak Datuk Karni paham betul, kata dengan itu maksudnya undang-undang khusus. Jadi harus undang-undang khusus pemilu. Kalau kata dalam undang-undang artinya boleh di undang manapun asal diatur. Nah ini problematika. MK silap menggunakan konsep open legal policy karena pasal 6A ayat 5 itu mengatakan tata cara pelaksanaan. Bukan bagaimana mengusulkan calon. Jadi pasal yang dibahas lain, yang dimaknai lain. Nah, ini benar, saya mau nanya aja. Silapnya 46 kali, itu bukan silap. Saya tidak tahu itu terpleset berkali-kali lah gitu ya. Okay. Nah ini problematika MK soal open legal policy dan lain-lainnya ini. Nah menurut saya di sini pula pintarnya teman-teman ini. Mereka kalau saya simak isi permohonannya, mereka mengatakan bahwa ada putusan MK 5152 PUU 7 Romawi tahun 2008 yang menyatakan bahwa open legal policy itu bisa kemudian dibahas lagi konstitusionalitasnya kalau dia melanggar moralitas. Sayangnya MK tidak cerita
pelanggaran moral apa saja yang terjadi soal ambang batas selama ini. Di Amerika itu terbuka saja siapa yang mau jadi calon presiden. Bahkan di pasal 2 ayat 1 angka 5 undang-undang dasarnya atau konstitusinya disebutkan hanya ada 3 pola saja. Satu, natural born citizen, jadi dia sejak lahir adalah warga negara Amerika. Oke. Kedua, 35 tahun berdasarkan konstitusinya, tidak berdasarkan putusan MK. Ya. Oke. Ketiga, 14 tahun menjadi penduduk. Jadi tinggal di Amerika, stay-nya 14 tahun. Jangan nanti seperti pilkada kita, dia tidak tinggal di daerah, tiba-tiba pulang, tiba-tiba menjadi calon. Nah, sudah digagas oleh konstitusi Amerika. Itu bebas saja. Semua orang punya hak yang sama kalau dia memenuhi 3 hal itu. Bahkan kalaupun dia bukan orang terpandang, bukan orang partai politik, Keren. artis sekalipun, tidak dihalangi. Saya ingat Kanye West pernah jadi penjaga kebun binatang harimau. Ya, terkenal di Amerika dia karena ada tayangan TV-nya, dia maju menjadi calon presiden. Nah, inilah letak masalah yang saya ingin kita bahas. Apa masalahnya? Dengan ruang seperti ini, perjuangan konstitusional bertahun-tahun, 20 tahun lebih perjuangan ini. Bahkan tadi Pak Datuk menyampaikan Bang Rizal Ramli harus mendahului kita dulu baru kabar bahagia ini kita dengarkan. Saya tidak tahu apakah ini doa-doa beliau di surga atau tidak. Bang Faisal Basri juga pejuang yang sama. Satu kelompok pengujian dengan saya. Sama-sama kalah kami. Sama-sama kalah. Nah, saya tidak tahu. Tapi ini, keterbukaan ini bukan tidak mungkin membawa masalah baru. Dengan terbukanya proses pencalonan ini juga terbuka bagi dinasti Presiden Joko Widodo. Mas Gibran yang tidak ada partai, sekarang sudah ada ya kabar-kabarnya. Oke, sekarang sudah ada. Juga akan potensial dengan mudah mengajukan diri menjadi calon presiden. Nah, apakah ini dilarang? Secara konstitusional tidak dilarang. Itu pula adab demokrasi. Sudah disakiti, Oke, yang menyakiti tetap diberi ruang. adab demokrasi. Ini harus jadi pembelajaran bagi keluarga Pak Joko Widodo. Bahwa sesakit apapun Anda buat konstitusi, konstitusi masih membuka jalan bagi keluarga Anda. Karena itu hak konstitusional keluarga Anda. Tapi yang Anda sering lakukan adalah melanggar hak konstitusional terutama di Mahkamah Konstitusi. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi siapa ya guys? Menurut atau pandangan atau analisis dari Bung Adi Prayitno guys tentang apa istilahnya guys, presidensial threshold 20% ini guys. Dan apa tadi kurang paham saya guys soalnya ini guys. Wow, pokoknya ini di 2029 ini akan banyak kemungkinan lah guys untuk apa ya, partai-partai politik mengusung calon-calon untuk menjadi presiden atau juga calon presiden guys, karena sudah istilahnya sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi guys untuk menjadi 0% ya guys, atau gimana pokoknya guys, kurang paham saya guys. Simak saja guys pendapat atau analisis dari beberapa pakar di channel ILC guys, itu apa ya guys? Ya betul, ILC lah istilahnya gitu guys. Simak saja selengkapnya guys. Semoga bisa mengedukasi dan juga bermanfaat untuk kita semua guys. Ini tentang yang agak sulit guys untuk rakyat awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.